Nah, pagi hari ini Bapak Ibu, tema yang akan kita sama-sama pelajari yaitu making progress atau membuat kemajuan. Nah, tahukah Bapak Ibu bahwa nggak ada kemajuan yang datang dengan sendirinya? Catat itu dulu. Nggak ada satupun kemajuan dalam hidup kita yang bergeser maju, yang bergerak maju, yang melompat maju, itu datangnya dengan sendirinya. Nggak ada. Kalau Anda orang yang pagi hari ini bilang gini, oh hanya di dalam nama Yesus semua bergerak. Saya mau kasih tahu, Anda lagi salah. Amin Bapak Ibu. Kemajuan juga nggak butuh hanya doa. Yang setuju katakan amin. Halo Bapak Ibu. Setuju Bapak Ibu? Bukan berarti doa nggak penting. Enggak. Setiap kemajuan dalam kehidupan kita, kemajuan nggak pernah nongol dengan sendirinya. Kemajuan nggak pernah datang dengan sendirinya. Nah, menariknya ada dua kendaraan yang Tuhan pakai untuk buat Anda maju. Berapa banyak pagi hari ini Bapak Ibu datang tempat ini, Bapak Ibu pingin maju hidupnya? Kalian kan? Kasih tahu kanan kirinya bilang gini, firman ini buat kamu, bilang. Bapak Ibu yang namanya maju itu bergerak ke depan apa ke belakang? Ke depan ya, ke depan ya. Nah Bapak Ibu lihat ke depan. Nah ini maju namanya. Coba kalau saya bilang, lihat ke belakang. Ya, ini mundur namanya. Ya, Bapak Ibu pernah ketemu tukang parkir, terus dia bilang ini, maju. Nggak ada ya? Nah, di kekristenan ada. Benar Bapak Ibu. Bahkan tukang parkir lebih hebat. Kalau tukang parkir Bapak Ibu, parkir di mall, parkir di sebuah restoran, ada tukang parkirnya. Begitu tukang parkirnya bilang mundur, nurut nggak kita Bapak Ibu? Nurut loh Bapak Ibu. Nurut. Waktu tukang parkir bilang maju, kita maju nggak? Nah di kekristenan ada banyak orang Kristen ngomongnya maju, tindakannya mundur. Halo? Banyak orang Kristen hari-hari ini gini, kalau firman bilang gini, maju, gini. Ngomongnya nih, abis ibadah ini shalomnya itu ngomongnya maju. Hidup ini kudu maju. Maju tak gentar. Ngomongnya maju, tapi perilakunya mundur. Maju, gitu. Itu kita, tanpa kita sadari. Enggak ya? Tuh, Bapak Ibu mulai ngelihat saya gini. Ih, aneh tapi nyata. Ini bukan lagi benar, bukan tapi. Aneh tapi nyata. Coba Bapak Ibu, saya mau tanya. Ada yang pingin mengalami kemajuan di keuangan? Wah, itu kita candu di situ. Candu. Pak, Bu, nggak pernah ada kemajuan yang datang dengan seketika, dengan sendirinya. Nggak ada. Nah kalau pagi hari ini Anda bilangan orang yang bilang gini sama Tuhan pagi hari ini. Tuhan, firman ini buat saya. Tuhan, pendeta yang kecil itu yang lagi ngomong, itu benar. Kalau Anda berkata gini, Tuhan, itu harus terjadi dalam hidup saya. Waktu Anda berkata, ya hari ini, Tuhan kasih 2 kendaraan untuk bawa Anda maju. Amin? Anda amin karena Anda belum tahu kendaraannya apa. Iya. Halo? Anda udah tahu belum 2 kendaraannya apa? Nah, saya mau tanya lagi Bapak Ibu, saya nggak maju-maju loh dari tadi ini. Muter di situ terus. Udah berapa menit ini? Tuh, mau habis khotbahnya Bapak Ibu. Bapak Ibu ingin maju? Tuh, mulai curiga Bapak Ibu. Apa ya? Anda siap maju? Enggak siap ya? Baik Bapak Ibu. Ada 2 kendaraan yang Tuhan pakai untuk menghadirkan kemajuan dalam hidup Anda. Hidup saya.
Kendaraan yang pertama, alat yang pertama, hal yang pertama yang Tuhan pakai mendatangkan, menghadirkan kemajuan. Kemajuan selalu datang lewat perubahan. Nggak ada amin langsung. Betul ya? Nggak ada. Nggak ada. Betul ya? Mau kemajuan, amin. Nah, Tuhan bahkan kehabisan ide loh, tanda kutip. Tuhan bahkan nggak punya hal yang lain untuk buat Anda bergerak maju. Karena Tuhan itu Tuhan yang progresif. Tuhanmu itu Tuhan yang dinamis. Bukan kayak Anda dan saya yang statis. Nggak ngapa-ngapain tapi pingin maju Bapak Ibu. Tuhan itu progresif, Tuhan itu dinamis, Tuhan itu bergerak maju. Nah makanya kemajuan selalu datang lewat namanya perubahan. Makanya gini, orang yang gak siap berubah, jangan bermimpi maju. Halo? Perubahan nyaman gak? Nyaman gak? Nyaman gak? Kayak nyaman loh Bapak Ibu. Paling gampang Bapak Ibu, jam di tangan saya ini di tangan kiri Bapak Ibu, tahu? Saya pindah di tangan kanan, nyaman gak? Enggak. Setuju gak? Biasa khotbah 45 menit sampai 1 jam, tiba-tiba 30 menit. Ini bukan marah. Nggak nyaman loh. Anda nggak pernah di sini kan? Begitu pendeta khotbahnya nggak bagus, Anda bilang apa? Kurang keren, nggak bagus. Coba dulu. Halo Bapak Ibu. Beberapa kasus di Alkitab, kondisi-kondisi di Alkitab. Tuhan ini, Tuhan jepret murid-muridnya. Tuhan desak murid-muridnya lewat yang nama gini, perubahan. Nanti kita lihat. Makanya gini, begitu perubahan hadir, di dalam kehidupanmu, di dalam pekerjaanmu, di area-area tertentu dalam hidupmu. Begitu perubahan hadir. Nah, itu lihat. Anda harus udah menciumnya sejak awal gini. Bakal ada kemajuan ini. Bapak Ibu dari tadi gak bilang amin loh. Nah gitu Bapak Ibu. Nah yang kedua yang Tuhan pakai. Apa yang pertama? Perubahan. Satu-satunya yang gak berubah dalam hidup ini cuma perubahan. Halo? Satu-satunya dalam hidup ini yang gak berubah. Artinya apa? Apa? Makanya semua berubah. Rambut Anda berubah kok. Anda gak ngapa-ngapain. Keadaan berubah. Setuju gak? Minimal usia Anda, Pak, Bu. Ada yang berencana hari ini 20, besoknya 19? Gak ada Bapak Ibu. Gak ada. Semua orang mengalami perubahan. Nah yang kedua, kemajuan atau yang namanya progres itu datang lewat P yang kedua. P yang pertama perubahan, P yang kedua namanya problem. Tambah gak amin. Ada yang mau problem? Nggak ada ya? Nah, itu Kristen cari untung itu. Oke? Kemajuan gak pernah datang dalam keadaan yang baik-baik saja. Kemajuan itu gak asik, kemajuan itu gak nongol, kemajuan itu gak berangkulan dengan keadaan yang statis. Gak ada. Gak ada. Tahu Albert Einstein itu? Tahu ya? Itu sahabat karib saya. Albert Einstein itu sampai mengeluarkan sebuah statement loh Bapak Ibu. Orang yang berharap hasil yang berbeda, tapi mengerjakannya sama terus, namanya orang bodoh. Halo? Kita pingin di perusahaan kita pingin di keuangan kita pingin di bisnis kita ada perubahan, tapi cara yang kita pakai dari kekinian sampai kekekalan sama terus. Berharap berubah. Jadi perubahan dan problem adalah dua kendaraan yang Tuhan pakai untuk ngantar Anda kepada kemajuan. Amin. Kabar baiknya, dua hal ini pasti dalam hidup.
Saya tekan lagi ya. Sampai wajah saya gitu, kayak gitu. Saya pindah sekarang di sini. Syuting saya pindah. Buat Anda semua di kelompok ini, dua hal ini, perubahan dan problem, itu pasti dalam hidup. Bilang, pasti, 2, 3. Yang di sini sisanya, perubahan dan problem, itu tingkat kepastiannya melebihi hal-hal yang eksak dalam hidup Anda. Melebihi fakta, nggak tahu apa namanya. Pokoknya pasti, bilang pasti. Siap? Siap ya? Oke, baru buka ayat. Udah siap nih hati. Perubahan, problem. Makanya gini, perubahan gak bisa dinyanyikan. Halo? Jangan merencanakan perubahan, itu belum berubah. Oke? Mengkalkulasi perubahan, mendoakan perubahan, berpikir tentang perubahan, mendiskusikan perubahan, itu belum berubah. Progres itu gini, waktu dia datang, Anda ambil keputusan, Anda bergerak maju. Itu. Nah, Tuhan akan desak Anda. Sampai Anda terdesak, karena didesak Tuhan. Anda harus berhadapan, bertemu dengan perubahan dan problem. Pastor, ayatnya di mana? Udah gak tahan, pingin buka ayat. Ayatnya cuma 1, makanya orang multimedia tanya sama saya. Pastor, ayatnya cuma 1. Ngapain banyak-banyak? 1 aja belum tentu dilakukan kok. Oke, Bapak Ibu. Siap? Markus pasal 4. Markus pasal 4 ayat 35 dan seterusnya. Bapak Ibu tahu nggak? Judulnya gini, angin ribut diredakan. Loh, Bapak Ibu tahu cerita ini? Tahu kan? Tuh, wajah angin ribut gitu wajahnya. Angin ribut diredakan. Nah, Bapak Ibu perhatikan ayat ini. Pada hari itu. Hari apa? Itu. Hari apa? Saya bersyukur gak ditulis pada hari Minggu. Langsung hari itu, hari yang buruk. Pokoknya hari Minggu itu dalam hidup buruk semua. Sama, naik lift itu gak ada angka 13. Anda merayakan anniversary gitu, dari 12 langsung 14. Gak ada ya, Bapak Ibu ya. Tuh. Padahal setiap hari yang dijadikan Tuhan itu baik. Amin. Lihat. Pada hari itu, hari apa? Ya hari itu. Hari apa, Pastor? Enggak usah tanya, pokoknya namanya hari ya hari itu. Nanti waktu kita pulang, RIP, tanya sama Petrus dan kawan-kawan. Di sini ada Pak Petrus juga. Mau tanya sekarang juga nggak tahu. Simon Petrus maksudnya. Pet. Pada hari itu angin ribut dari kan kamu kan ada di situ. Pada hari itu hari apa? Gitu ya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang. Loh, yang namanya petang itu asik banget ngopi loh sebenarnya. Matahari mau terbenam. Kalau liburan di Kuta gitu ya, Bali. Sambil seruput kopi. Nikmat banget Bapak Ibu ya. Hadirat Tuhan turun loh Bapak Ibu ya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka. Loh, yang ngomong ini Yesus. Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Loh, kalau Anda murid-muridnya, bahagia nggak mau dharma wisata? Senang nggak Bapak Ibu? Mau. Yesus tahu nggak di depan ada angin ribut? Mereka nggak tahu, mereka memang udah sejak awal ribut karena mau ikut Yesus. Mereka nggak tahu kalau Yesus bilang bertolak ke seberang itu, mereka nggak tahu bahwa yang di seberang itu mereka akan ketemu angin ribut. Kalau mereka udah tahu, ikut enggak? Itu Anda, saya juga. Tapi pingin maju enggak? Itu penyakitnya. Kita reparasi penyakitnya hari ini. Kita operasi batin kita pagi hari ini. Amin. Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Seberang yang mana? Nyebrang pokoknya. Wah Bapak Ibu, nggak ada yang menarik ya itu, nggak ada yang menarik.
Tapi saya yakin banget kalau Anda Petrus dan kawan-kawan, habis capek pelayanan. Aduh, nanti kayak saya 5 kali ibadah raya ini. Khotbahnya kayak gini loh, keringatan. Bertolak ke seberang. Wah, Bapak Ibu, kalau zaman sekarang langsung buka handphone. Story. Ayat 36. Wah, lihat ayat 36. Mereka meninggalkan orang banyak itu, bangga enggak? Kalau yang diajak cuman mereka. Orang banyak ditinggal. Senang enggak? Senang. Mereka enggak tahu yang di depan. Senang? Yesus bilang, ikut aku diberkati. Jawabnya, yes. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus. Karena Yesus yang ajak, Yesus ikut dong. Kita kebalik ya. Yesus yang ajak, kita pergi sendiri, Yesus kita tinggal. Halo? Dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu. Dengar baik-baik. Perahu itu bicara kehidupan. Dalam perahu. Tahu? Perahu. Bukan krus. Apa? Perahu. Tahu bedanya krus sama perahu? Krus itu dipencet jalan. Perahu itu tahu? Itu perahu. Paham Bapak Ibu? Pilih mana? Krus apa perahu? Saya banyak kasih contoh-contoh yang simpel. Lihat ayat ini. Dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Yesus. Loh. Kelompok murid ada dalam perahu, Yesus duduk di situ. Perahu-perahu yang lain ikut. Jadi nanti yang di depan ini ketemu angin ribut, bukan cuma mereka yang alami. Orang lain juga alami. Dengar baik-baik, pagi hari ini poin pertama. Jangan merasa hidup Anda yang paling malang. Sekalipun Anda gak tinggal di kota Malang. Halo? Kita itu gini, gimana mau maju kalau kita selalu merasa gini, aduh pastor memang, hidup ini gak berbekas loh. Cuman saya yang ngalami hal yang sulit ini. Orang lain gak ada. Cuman saya. Lucifer aja enggak kayak saya. Loh, udah kayak yang paling malang Bapak Ibu. Anda mengasihi diri sendiri kan. Gimana mau maju. Si adik aja dengerin firman ketawa-ketawa. Ya, makasih dek. Ya, mau dengerinnya bagus. Kayak nonton sinetron. Kayak nonton Kung Fu Panda itu. Halo, yang pertama ini. Untuk Anda maju, jangan pernah merasa apa yang Anda alami itu yang terburuk dalam hidup Anda. Dengar baik-baik, hal-hal yang terburuk seringkali jadi aset bernilai di masa depan. Halo, saya terburuk pastor, sampai terpuruk. Halo? Tuh lihat, bukan cuman murid-muridnya, Alkitab bilang, tapi ada kelompok yang lain di perahu yang lain. Yang kemudian bergerak ke seberang. Tuh. Murid-muridnya gak tahu seberang itu kayak apa. Kalau sampai mereka tahu, lebih baik tinggalnya di mana? Gak usah pindah kan? Anda tetap di situ, gak ada perubahan. Makanya move on. Ada beberapa anak muda nih saya lihat. Pastor, saya pacaran 2 tahun, putusnya 7 tahun. Loh, pacaran 2 tahun, putus 7 tahun. Udah 2 tahun. Baik Anda gak nikah daripada Anda salah nikah. Tuh, cewek-cewek. Lihat. Poin pertama clear ya. Jelas ya Bapak Ibu? Yang jelas tepuk tangan dong Bapak Ibu.
Bapak Ibu ya. Ayat 37. Udah. Itu nggak ada sensor loh. Tiba-tiba loh. Tiba-tiba. Tahu tiba-tiba. Bahasa yang lain bilang sekonyong-konyong. Tahu sekonyong-konyong. Sekonyong-konyong alias tiba-tiba alias suddenly. Itu bahasa Sundanya. Mendadak. Loh, habis 35, 36 menyenangkan banget. 37. Itu nggak ada tedeng aling-alingnya. Lalu murid-muridnya dia berkati waktu di perahu. Lalu, baca dengan keras. Lalu, sampai situ. Lalu, kurang keras. Lalu, kayak saya nih, lalu mengamuklah taufan. Gila. Oh, gak bisa ngomong gila ya. Itu bukan cuma ngomong dahsyat loh. Bukan taufan yang, gak ditulis gini. Lalu mengamuklah taufan yang dahsyat. Ada kata sangat diselipkan di situ. Tahu, sangat. Pedas sama sangat pedas. Itu kayak makan sambal level 10. Waduh Bapak Ibu, sangat pedas itu sampai. Anda pernah makan dalam kondisi makan itu panas, tapi Anda gak tahu? Pernah ya? Bapak Ibu hina sana, saya loh. Kayak cuman saya tahu yang ngalamin ya. Itu Alkitab bilang ini, taufan yang datang itu sangat dahsyat. Banjir kemarin di Jakarta, nggak ada apa-apanya. Udah gitu nggak datang ibadah aja, cuman karena banjir. Kali ini Bapak Ibu yang sangat dahsyat dan ombak menyembur keluar, gitu. Sambil, enak ya ombaknya. Gitu. Itu Dharma Wisata beneran Bapak Ibu. Ombaknya, hebat nih. Waktu ada Yesus di situ, naik perahu. Ya, taufan yang sangat dahsyat itu, tiba-tiba ombaknya itu melewati kita loh. Miring ke kanan, miring ke kiri, sampai waktu dia mau lewat di atas perahu kita, asik banget. Dan kita hanya menonton saja. Pakai ayat lagi. Halo? Masuk nggak? Masuk nggak? Yesus ada di mana? Yesus ada di mana? Tetap masuk nggak? Halo? Yesus bukan cuma Anda di perahu, tapi lihat aktivitas dia di perahu ngapain. Kok tahu? Sama. Udah, gak usah lama-lama Bapak Ibu, waktu saya gak banyak ya. Lalu mengapuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan Yesus. Gitu. Sus, kamu keberatan? Keluar. Enggak. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan halo. Yang kedua. Ada problem nggak di situ? Sekalipun ada Yesus, problem. Dan biasanya makin ada Yesus makin ada problem. Saya ulang ya. Sorry ya. Saya ulang ya. Saya apa? Ulang. Yesus ada di situ enggak? Yesus ada di situ ya? Problem ada di situ enggak? Lah, berarti waktu Anda undang Yesus, ngundang problem. Itu enggak ada lagu gini, dan buang ke laut, biur, buang ke laut. Itu cuma lagu sekolah minggu. Kalau nggak percaya pulang dari sini, jemput anak Anda di sekolah minggu, tanya, nah, ada nggak lagu yang buang ke laut, buang ke Anda? Atau mungkin itu zaman sekolah minggunya saya, Bapak Ibu ya. Udah nggak relevan. Yang kedua, hadirnya Yesus
hadirnya problem. Nggak ada amin. Kan kemajuan problem. Nggak apa-apa, kan selama ada Yesus. Daripada gini, Anda udah wajahnya penuh problem, tapi nggak ada Yesus. Aduh. Kan problem dan perubahan pasti. Coba, benar nggak? Ada. Yang ketiga, ayat berikutnya. Wah, keren banget nih, keren banget. Hebat loh. Airnya mulai masuk, harusnya kalau air mulai masuk perahu, Anda kerasa nggak? Minimal Anda kerasa bahasa Prancisnya cipratannya. Benar, benar. Hujan itu namanya apa? Tampias itu. Benar ya? Benar nggak? Anda itu nggak basah tapi cipratannya itu membangunkan Anda. Ini enggak. Makin kecipratan. Makin ngorok loh Yesus. Halo? Loh Bapak Ibu kayak nggak baca Alkitab loh. Ngelihat saya kayak. jadi gambar ya. Jadi visual ya. Wih benar Habis ini rema ini, habis ini. Anda pulang itu Anda ingat 10 tahun dari sekarang. Firman ini. Pada waktu itu Yesus sedang tidur. Tidur di mana? Buritan. Di sebuah tilam. Loh. Maka Yesus kaget bangun karena badainya besar. Yang bangunkan Yesus badainya apa muridnya? Itu Anda. Halo? Makin ada badai, Yesus makin ngorok. Kita, itu kayak lagu tadi Elvis nyanyi tuh Overtune terus tadi. Halo Bapak Ibu? Loh Bapak Ibu sampai di bagian ini ngerti nggak Bapak Ibu? Ngerti ya Bapak Ibu? Awas gak ngerti Bapak Ibu, udah keringatan loh Bapak Ibu. Bapak Ibu belajar sesuatu pagi hari ini? Amin. Oke, lihat. Pada waktu itu Yesus sedang tidur, di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia. Dan tuh cara banguninya itu loh. Benar-benar gak kenal Yesus. Anda baca ini aja. Kalau Anda bayangkan, Anda visualisasi. Emang banguninnya gini, guru. Engkau tidak peduli sama kalau kami binasa ya guru ya? Nggak ada pertanyaan gitu. Setuju Bapak Ibu? Ini nih ya, cara membangunnya lihat saya ya. Saya akan buat secara ekspresi ya minimal mendekati. Kalau nggak cocok nanti tanya sama Petrus. Ya. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli ya kalau kita mau mati. Kita suka gitu. Halo? Kita ngomel, kita komplain. Yang ketiga. Yang keberapa? Jangan kutuki proses kalau Anda belum tahu hasil akhirnya. Halo? Paham Bapak Ibu? Paham? Jangan apa? Anda nggak tahu endingnya kok. Anda kalau nonton XS1 itu, terus Anda keluar di menit ke 30. Nggak masuk lagi. Berani cerita? Berani? Ceritamu itu cuma sepenggal alias prematur. Halo, banyak Kristen prematur. Apa tanda utama Kristen prematur? Ngomel, ngoceh, menggerutu, ngedumel. Halo? Tuh cara ngomongnya. Sus! Engkau nggak peduli ya kalau
mati. Itu mungkin kalau ada murid-murid yang lain, itu mungkin Petrus ya, yang lain bilang gini, tahu gitu. Tahu arti tahu gitu. Kalimat berikutnya apa? Saya di sana aja. Ngalamin itu? Gak usah pura-pura dengan wajah. Bagus banget responnya Yesus. Ia bangun dan berkata, maafkan Bapak Ibu. Mesti suarakan itu dari mimbar ini. Supaya Anda jadi orang Kristen yang gak kacangan. Susah dikit. Oke? Anda gak cocok ada di sini. Kalau mental Anda kayak gitu. Ia pun bangun. Ia pun bangun. Yang membangunkan dia siapa? Angin apa murid? Angin ribut, makin rame, makin ribut, makin rame. Ini gitu ya. Kalau ada keributan, keramaian. Basing. Nah itu. Okay. Makin ribut, makin rame depan. Menghardik angin itu dan berkata, saya akan selesai, pemain musik bisa kembali. Dan berkata kepada danau itu, diam. Tanda seru. Coba ayat di atasnya. Ayat di atasnya dulu. Ultimate, bantu saya. Ayat di atasnya. Itu ditutup dengan tanda apa? Tanya. Dijawab dengan oh. Itu banyak tanda tanya. Tanda tanya itu mempertanyakan Tuhan kan? Tuhan dekati dan peluk Anda dengan tanda seru. Lihat. Diam. Nggak cukup tanda seru? Tenanglah tanda tanya gitu. Loh aneh. Diam tanda tanya. Tenanglah tanda seru. Aneh juga. Diam. Tanda seru. Tenanglah tanda seru. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Yang sangat dahsyat. Jadi teduh sekali. Yang dari sini sangat dahsyat. Yang di sini teduh sekali. Halo? Sebelum teduh sekali, kudu sangat dahsyat. Ingat ya, ingat ya. Sebelum teduh sekali, kudu sangat dahsyat. Turun ke bawah. Langsung Yesus maknai. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu gak percaya? Kamu takut, kamu gak percaya, kamu gak percaya karena kamu takut, kamu gak percaya. Ayat terakhir. Mereka menjadi sangat takut. Dan berkata seorang kepada yang lain. Siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Mereka baru tahu kalau ada problem. Mereka baru tahu kalau ada perubahan. Amin. Anda mau kenal dia lebih dalam? Dengan iman yang progresif? Tuhan itu bersembunyi di balik kata perubahan. Tuhan itu bersembunyi di balik kata problem. Makanya kalau udah ada perubahan dan problem, Anda udah makin dekat lihat Tuhan. Tapi Anda menjauh dari dua kata itu. Anda menjauh dari jalur keserupaan. Dengan dia, makanya Anda kesurupan. Amin. Udah, selamat hari Minggu. God bless you all.